Halo Detikers, apa kabar? Saya Alvito Dinova Ginting, pemimpin redaksi Detik.com. Hari ini kami ada di Solo dalam rangka launching detikjateng.com. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya mau menyapa Anda dulu. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat, hari libur, akhir pekan, mudah-mudahan keluarga Anda juga sehat. Kalaupun kebetulan Anda tidak sehat, ya kita bersabar saja, mudah-mudahan semua masalah akan segera selesai. Yang harus mengupayakan kesehatan jangan ditunda-tunda, dan yang masih sehat berupaya sedapat mungkin untuk kita tetap menjaga protokol kesehatan sehingga pandemi ini bisa segera berakhir, ancaman Omikron bisa terlewati dengan lancar sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita seperti biasa sehari-hari. Nah, seperti saya katakan, hari ini kami ada di Solo. Kenapa? Karena hari ini akan dilaksanakan launching detikjateng.com. Seperti kita ketahui bersama, Anda dan saya merupakan pembaca setia Detik.com. Sudah cukup lama Detik.com ada di tengah-tengah kita, memberikan informasi dan update berbagai perkembangan terkini, baik berita maupun informasi seputar lifestyle sejak tahun 98. Dan selama itu, sejak 98 hingga 2021, kami selalu ada di pusat, ada di Jakarta. Dan kemudian menyebarluaskan informasi ke seluruh Nusantara. Nah, di tahun 2022 ini kami melakukan inovasi di mana kami menyapa Anda lebih dekat. Jadi memang slogan kami adalah lebih dekat, harapannya dengan kami ada di tempat Anda, kami akan lebih dapat memperhatikan kebutuhan informasi dan berbagai aspek yang Anda butuhkan dalam konsumsi seputar informasi dan juga berbagai kabar yang Anda butuhkan, khususnya di seputaran wilayah Anda. Kali ini kami mulai di Jawa Tengah dengan epicentrum atau headquarters di Solo. Detik merupakan pionir dari media digital dan slogan kami Digital Way of Life sudah kami canangkan sejak awal, dan karena itu kehadiran kami juga kami harapkan dapat memberikan dampak. Nah, kami hadir di sini tidak hanya sekedar sendirian, tentu saja kami menggandeng berbagai stakeholders. Nah, sudah ada 2 rekan Detik.com yang bergabung bersama kami di sesi kali ini yang kami sebut sebagai detik-detik menuju launching detikjateng.com. Saya akan perkenalkan narasumber saya kali ini. Ada GM Telkom Witel Solo, Mas Pribadi Nirwana. Mohon maaf kalau misalnya di belakang saya suaranya agak ingar-bingar, mohon dipahami karena kami tengah menuju persiapan untuk kemudian melaksanakan sesi launching di jam 13 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi mohon maaf kalau misalnya back sound-nya ada ada riuh rendah dan ada keramaian. Kami berusaha sedapat mungkin untuk memberikan kenyamanan kepada Anda, tapi ya apa boleh buat, persiapan masih dilaksanakan. Sekali lagi saya perkenalkan narasumber saya. Yang pertama adalah Pribadi Nirwana, General Manager Telkom Witel Solo, dan Juanita Erawati selaku VP Network Service Management Area Jawa Bali Telkomsel. Jadi sudah ada Telkom dan Telkomsel. Nah, walaupun sama-sama Telkom, yang satu tambah sel, fungsinya akan berbeda. Kita akan menyoroti bagaimana kemudian Telkom sebagai tulang punggung informasi di Indonesia, khususnya informasi digital, akan memberikan kontribusi kepada masyarakat Jawa Tengah. Apa sih sebenarnya yang sudah disiapkan oleh teman-teman Telkom, apalagi di era Indonesia menjadi presidensi G20, salah satu aim-nya adalah digital economics katanya gitu, yang menjadi perhatian khusus, dan kemudian bagaimana kemudian pertumbuhan ekonomi bisa dipacu melalui digital ekonomi. Nah, Mbak Juanita akan menjelaskan kepada kita Telkomsel sebagai frontrunner provider data di Indonesia mempersiapkan langkah menuju 5G, dan kalau nggak salah launchingnya pun sama di sini juga nih, di Solo juga. Jadi kita kompak ya Mbak Juanita ya, sama-sama di Solo mulainya. Saya ke Mas Nirwana dulu. Bagaimana
persiapan di Jawa Tengah untuk digital way of life, Mas Nirwana? Ya, oke. Mungkin yang pertama saya ucapkan selamat dulu atas segera launchingnya. Terima kasih. Detik.com tengah ya. Yang tagline-nya setiap detik jadi tahu. Ya. Mantap. Oke. Tentu kami di Telkom Indonesia ya kita menjadi bagian yang visi kita menjadi enabler untuk kita bangsa Indonesia menjadi daya saing di bidang digital gitu ya. Jadi kalau kita di Telkom tentu sudah mengintegrasi itu secara internal maupun eksternal. Secara internal kita mengembangkan talenta digital kita di Telkom, nanti kita lebih lanjut. Secara eksternal kita juga kembangkan, dan juga kalau di Jawa Tengah kita tentu mendukung Pak Ganjar sebagai gubernur dan Mas Gibran sebagai wali kota di Solo ya untuk mengembangkan digital yang luar biasa dengan 3 pilarnya, yaitu agriculture, kemudian wisata ya, dan juga UMKM. Kami akan berada di sana untuk mendukung itu, kita dengan talenta digital kita dan juga support kita dengan services, digital service maupun platform untuk berkembang di sana. Nah, secara internal kita kembangkan talenta-talenta kita dengan berbagai cara, dengan berbagai strategi kita, baik digital leadership maupun kompetensi-kompetensi yang lain ya, untuk kita bisa menjadi tulang punggung Indonesia, mensupport bangsa Indonesia untuk survive dan menjadi memiliki daya saing yang luar biasa dalam era digital global ini. Mas Nirwana, sorry saya potong, yang dimaksud kalau kita menggunakan terminologi talenta digital itu sebenarnya apa sih? Ya, talenta digital tentu adalah kalau kita sekarang ini membutuhkan orang-orang yang bisa melakukan operate di bisnis ataupun di layanan digital ya. Kalau kita lihat di secara yang core saja ada mungkin hipster, hustler gitu ya. Dan itu salah satunya, tapi tidak cuma itu saja, bahwa kita juga butuh talenta digital. Ada banyak digital skill set yang harus dimiliki, baik itu di data ya, di data analitik, kemudian di kreator dan sebagainya. Bahkan sekarang mungkin konten kreator lah yang akan sangat banyak menjadi kebutuhan di Indonesia untuk mensupport yang lain. Konten kreator mensupport bidang pariwisata dan sebagainya. Mas, ini kan kalau kita ngomong digital talenta digital gitu ya, kita tuh selalu bilang wah Silicon Valley gitu ya, dan kita selalu merujuk pada orang-orang asing gitu, sedikit-sedikit ekspat dari luar negeri yang kemudian kita ajak join dan kemudian libatkan dalam upaya-upaya kita melaksanakan berbagai digital activation gitu. Nah, khusus di Jawa Tengah sendiri, sepengamatan Mas Nirwana, bagaimana sesungguhnya talenta digital di Jawa Tengah? Oke, kalau kita lihat talenta digital di Jawa Tengah, memang kalau dari kebutuhannya tentu belum mencukupi ya. Tetapi talenta digital di Jawa Tengah ini sangat luar biasa. Ada beberapa spot yang di Jawa Tengah ya, misalnya ada di kumpulan teman-teman yang konten kreator yang sudah sangat bagus, YouTuber gitu ya, di Banyumas area, kemudian ada digital marketing di Purbalingga. Ada kampung YouTuber apa segala macam itu ya? Ya, kampung YouTuber. Jadi sesungguhnya kita sudah punya banyak, tetapi memang kebanyakan adalah otodidak ya, dan mempunyai latar belakang yang belajar sendiri, kemudian mendapatkan kemampuannya, skill setnya, kemudian knowledge-nya luar biasa sehingga bisa menjadi besar. Nah, salah satu bagian kita ingin menjadikan yang hobi dan sebagainya itu menjadi sebuah profesional dengan profesional dengan berbagai kita punya juga digital launch ya, sebagai bagian dari pengembangan teman-teman yang mempunyai proyek-proyek digital, kemudian mempunyai keinginan kuat untuk masuk ke dunia digital. Kita memfasilitasi dengan berbagai inkubasi di dalamnya, termasuk di Solo kita punya digital launch di Solo. Iya, oke.
untuk melaksanakan semua itu tentu saja kita butuh infrastruktur, kita butuh layanan. Nah ini kemudian saya beralih ke Telkomsel. Mbak Juanita, saya sebelum nanya lebih jauh, waktu itu kenapa ya dipilih Solo untuk launching gitu? Karena saya penasaran juga. Nanti boleh nanya juga ke saya kenapa sih launchingnya di Solo juga, nanti kita bisa bertukar pertanyaan. Tapi waktu itu launching 5G itu kenapa dipilih Solo dan sejauh mana sih sebenarnya blueprint soal 5G khususnya di Jawa Tengah ya dari Telkomsel? Ya, kenapa kok di Solo? Jadi gini, kita itu menentukan ini 5G ini akan dibangun di mana, seperti itu kita akan mempertimbangkan berbagai hal gitu ya. Contoh misalkan kesiapan frekuensi cukup atau enggak bandwidth spektrum kita yang ada di sana, kapasitas jaringan, terus kesiapan device di sana yang udah siap dan lain-lain lah. Yang itu dengan semua pertimbangan itu, nah kita tentukan yang cocok itu kita lakukan launch di sini. Begitu metode kita, Pak Vito. Ya. Nah, ini nggak fair dong. Saya manggil mbaknya mbak manggil saya bapak. Kayaknya tua banget gitu. Kalau secara kita biasanya panggil Kak Vito aja ya. Kayak pramuka dong. Tapi secara umum rancangannya gimana di Indonesia umumnya dan di Jawa Tengah 5G kita kayak gimana sih dari Telkomsel, Mbak? Oke. Kita di Telkomsel kan sebagai operator pertama ya yang menggelar 5G di Indonesia. Dan ini akan terus kita kembangkan dan kita perluas jaringan 5G-nya secara bertahap dan terukur gitu ya. Jadi kita tidak bisa langsung kalau orang Jawa bilang gebiah-uyah gitu ya semuanya dibangun. Tadi kita lihat kesiapan secara kita bilangnya ada 3 NE ya. Kesiapan secara device, kesiapan secara network, kesiapan secara application-nya juga. Nah, secara network termasuk tadi sudah saya sentuh tadi adalah kecukupan spektrum kita untuk 5G. Seperti yang kita ketahui ya, Telkomsel ini kan pelanggannya itu udah di atas 170-an juta ya. Dan kita itu spektrum itu sangat-sangat terbatas buat Telkomsel gitu ya. Makanya kita perlu ada kolaborasi dan sinergi yang sangat erat antara operator, regulator, dalam hal ini pemerintah ya, vendor kita, customer dan partner yang lain. Nah, kenapa kita perlu kolaborasi dengan vendor dan customer gitu ya? Karena di 5G ini itu agak berbeda dengan di 4G gitu. Kalau di 4G itu kita jualan customer kita akan beli. Tapi kalau di 5G ini kita bisa membuat apa yang diinginkan oleh customer kita. Oh, jadi customize. Customize gitu. Makanya ini sangat cocok untuk B2B juga gitu. Nah, makanya ini tadi saya bilang ini butuh kolaborasi gitu antara kita dengan customer. Customer inginnya apa, kita punyanya apa, ayo kita bangun bersama. Seperti itu. Oke. Kalau dilihat trennya, pertumbuhannya gimana sih orang yang menggunakan 5G so far? Kalau dilihat dari device ya, kalau kita lihat dari device itu cukup bagus ininya ya, growth-nya ya, pertumbuhan device-nya, device 5G. Tapi kalau kita lihat dari kan 5G itu tidak hanya untuk device yang mobile ini ya, smartphone ya. Ada IoT di situ. Nanti untuk kebutuhan industri, kebutuhan untuk korporasi gitu. Device-device yang kecil-kecil ini, yang IoT ini juga cukup berkembang di global kayak gitu. Nah sekarang kita istilahnya itu kita menjahit bagaimana membuat semua ini ekosistem ini menjadi sesuatu yang useful buat customer dan juga buat masyarakat begitu. Buat Jawa Tengah sendiri ada karakter khusus nggak sih pelanggan Telkomsel tuh di Jawa Tengah biasa menggunakan apa, layanannya lebih banyak
dioptimalkan untuk jasanya yang mana gitu misalnya. Ya, kalau di Jawa Tengah kita lihat Jawa Tengah itu kan mempunyai keunikan geografis alam ya. Artinya ini lebih ke tourism gitu ya. Iya, iya. Keberagaman budaya lokal, ada industri kreatif yang cukup maju juga ya, pendidikan, agriculture gitu. Hal ini sangat-sangat memungkinkan untuk dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi digital berbasis 5G gitu. Misalkan nih untuk industri kreatif, tourism maupun pendidikan ya, kita bisa menggunakan use cases virtual reality, augmented reality, even metaverse gitu ya, agar semakin bisa kita dikenal di kancah global gitu, sehingga ya nanti bisa banyak turis datang ke Jawa Tengah atau pelajar yang datang ke Jawa Tengah kayak gitu, sekolah di Jawa Tengah seperti itu. Baik, Mas Nirwana, ini Mbak Yuanita tadi sudah menjelaskan bagaimana karakter pengguna Telkomsel di Jawa Tengah. Satu yang menarik untuk kita cermati juga, anak-anak muda sangat banyak tentu saja di Jawa Tengah, dan salah satu aktivitas mereka adalah e-sport gitu ya. Nah, kalau kita bicara spesifik tentang e-sport, merupakan salah satu aspek dalam digital way of life yang sekarang sudah sangat diterapkan oleh masyarakat. Nah, bagaimana peran Telkom dalam hal ini? Ya, oke. Tentu saat ini yang sangat luar biasa adalah salah satu yang menjadi ramai adalah tentang games ya. Dan ini luar biasa volume ininya. Bisnisnya besar sekali, kemudian usernya juga banyak sekali. Nah, Telkom ingin menjadikan game ini tidak sekedar game ya, mendorong menjadi atlet. Ya, menjadi atlet melalui program lead. Jadi lagi-lagi profesi yang dikedepankan ya, bukan hanya sekedar mengisi waktu luang, leisure time, tapi lebih kepada bagaimana kemudian ini memberikan memberikan peluang untuk karya gitu kira-kira Mas ya. Betul, Mas Vito. Jadi saya panggil Mas. Siap. Jadi kita memang Telkom mempunyai akademi ya, lead academy untuk games, di mana tujuan kita adalah menjadikan pemain game hobi gitu ya, menjadi profesional, di mana bisa berkancah di dunia, bergabung dengan liga-liga internasional ya, dan itu besar ininya, potensi untuk juga memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia, termasuk bagi teman-teman yang profesional atlet ya di games. Dan kan banyak sekali yang di beberapa atlet Indonesia sudah bergabung dengan internasional dan sudah mendapatkan prestasi-prestasi di level dan juga kesejahteraan dari sana. Iya. Nah, kalau kita lihat kan ini kan salah satu jalur yang memungkinkan anak-anak muda ya, teman-teman muda untuk berkiprah di e-sport atau di game online itu adalah internet dengan menggunakan jaringan LAN ya gitu ya, atau fiber optik atau apapun lah namanya yang kita kenal sebagai IndiHome. Saya juga pelanggan loh, Mas, kemarin habis naikin kapasitas saya. Gitu. Terima kasih, Mas Vito. Dan cepat sekali layanannya. Saya minta hari ini, besok saat itu juga udah nambah kapasitasnya. Nah, bagaimana kemudian upaya itu bisa dilakukan sampai menjangkau ke level pedesaan misalnya gitu. Karena kan ini kan kita selalu bicara soal internet. Katakanlah IndiHome itu pelanggannya kebanyakan di kota. Persepsinya seperti itu, benar nggak sih? Atau memang sudah masuk menjangkau ke desa? Kalau misalnya sudah, berapa banyak? Atau ekspansinya seperti apa yang akan dilakukan? IndiHome bersama dengan Telkomsel memang sekarang menjadi bagian dari bertumbuhnya masyarakat Indonesia di dunia digital ya. Dan kita di Telkom yang berbasis tadi fiber atau broadband fisik tadi ya, kita sudah luar biasa Mas Vito. Kita sebarkan bahkan sampai pelosok sebenarnya. Di tempat-tempat yang pegunungan pun kita sudah hadirkan. Namun memang karena tadi wilayah kita itu luas sekali, kemudian juga
secara geografikalnya juga tidak semuanya mudah gitu ya. Iya. Maka kita kombinasikan untuk broadband ini yang secara kemungkinan lebih besar bisa kita bangun dengan fiber bersama dengan Telkomsel melalui Orbit gitu ya, dan yang lainnya. Sementara yang jauh sekali di puncak gunung dan sebagainya, kita masih berupaya hadir di sana. Beberapa sudah kita jangkau, tetapi sebagian belum bisa. Kita hadirkan broadband Telkomsel 4G-nya maupun nanti mungkin dengan 5G-nya saat ini dengan Orbit. Itu yang kita harapkan bisa menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, Jawa Tengah untuk bisa mengakses digital untuk perkembangan aktivitasnya. Baik, satu lagi barangkali soal digital economics ya, kita selalu mengatakan bagaimana kemudian itu bisa diselesaikan secara online, Yang paling maju adalah digital perbankan atau digitalisasi perbankan. Nah, setelah digitalisasi perbankan itu hampir semua bank sekarang sudah bisa dijangkau, sudah bisa dinikmati layanannya melalui layanan digital. Apa yang kemudian upaya lebih jauh yang dilakukan Telkom untuk membantu, ini peran B2B nih, bagaimana kemudian Telkom hadir untuk memberikan kontribusi terhadap digitalisasi bagi perusahaan-perusahaan di sektor industri di Indonesia atau real lah katakan, ekonomi real di Indonesia. Ya, kita secara strategic basic kita punya 3 hal ya di pengembangan layanan Telkom ini. Yang pertama digital connectivity tadi yang sudah kita sebut, kita sudah menjangkau mungkin kalau secara kelurahan mungkin 80% di Jawa Tengah ya. Kalau di kota Surakarta 100% ya. Tetapi yang kedua kita juga punya digital platform di mana ini akan menjadi bagian untuk B2B pertumbuhan seluruh bisnis, baik itu logistik, itu perbankan, ya finansial ya, kemudian juga untuk pariwisata dan sebagainya, dengan termasuk cloud ya, digital cloud kita punya dengan new centricnya. Dan berikutnya digital service kita juga punya beberapa banyak aplikasi yang kita tujukan untuk membangun mensupport seluruh entitas bisnis di Indonesia bisa maju dengan digitalnya dan tidak kalah bersaing dengan dari luar. Nah, itu mungkin Mas Vito. Iya, dan yang paling penting Telkom membantu kita semakin paperless ya dan menyelamatkan hutan kita gitu. Iya, betul. Ya. Yang terbaru kemarin kita menarik juga di daerah yang sangat terpencil perbankan yang minta saluran dan itu dengan fiber kita dan kita layani. Untuk apa? Agar tadi digitalisasi keuangan juga finansial juga berjalan. Baik. Sampai jauh. Kita dukung mudah-mudahan itu bisa terlaksana segera. Digitalisasi merupakan milestone dari peradaban kita barangkali sebagai bangsa gitu ya. Nah, kembali ke Mbak Juanita. Mbak Juanita, saya ini telepon seluler saya itu ada 2, yang satu depannya 0812, yang kedua 0823 gitu. Jadi saya mau nanya, 2 nomor saya ini kapan saya bisa perlu ditukar apa enggak SIM cardnya untuk menjadi bisa menikmati layanan 5G, dan kapan misalnya di Jawa Tengah 5G-nya sudah lebih banyak begitu? Ya, sudah USIM sudah bisa dipakai 4G, itu bisa dipakai 5G. Oke, nggak usah ganti ya berarti ya? Ya, nanti tinggal ini apa namanya? Device-nya aja yang ganti ya berarti ya? Iya betul, device-nya ganti sama apa namanya ke Grapari untuk didaftarkan sebagai pelanggan 5G gitu. Tapi tidak perlu menukar SIM card. Oke, itunya biayanya sama 4G lebih mahal atau gimana? Sama 4G. Sama aja. Sama aja untuk okay. saat ini. Tapi kedepannya kita akan melihat juga seperti apa nanti pricing untuk 5G ini. Karena kan tadi ini agak teknologinya kan agak berbeda ya 5G ini. Ada yang berbasis volume gitu ya, ada yang berbasis memang ini service gitu. Misalkan IoT seperti itu. Nah, IoT itu kan mungkin secara payload kecil, tapi kan yang dilihat itu kan servisnya apa nih yang dipakai. Makanya nanti pricingnya seperti apa. Nah, ini sebenarnya masih jadi challenge juga untuk semua operator secara global sebenarnya. Challenge-nya di mana, Mbak?
eh, pricing-nya bisa jadi berubah gitu, berbeda dengan 4G. Seperti itu. Oke, tapi kalau nanti ada 4G, ada option nggak nanti? Saya nggak mau 5G lah karena ya saya nggak perlu cepet-cepet amat dengan 4G aja nonton nonton video streaming di 20 detik aja nggak nge-lag gitu misalnya. Ada opsi atau nanti sama tuh nanti 3G-nya dihilangkan, 2G-nya dihilangkan, nanti 4G-nya dihilangkan, semua harus pakai 5G atau gimana roadmap-nya ke depan? Kalau secara tadi ya, kalau secara produk kita ini masih juga sama-sama belajar gitu ya. Oke. Masih belajar. Secara global pun kan sebenarnya 5G ini yang mature itu kan belum banyak ya di dunia ya. Yang benar-benar mature 5G-nya baik secara network maupun secara pricing-nya kayak gitu. Ya kita bertahap lah ya untuk mencapai ke sana. Ini keinginannya pelanggan seperti secara operator ini apakah bisa memenuhi keinginan pelanggan atau enggak, karena biar bagaimana secara ini kan teknologi baru itu biasanya investasinya masih lebih mahal daripada teknologi yang lama. Selama ini belum economic skill-nya itu terpenuhi gitu. Tapi proyeksinya ke depan kira-kira 5G ini akan banyak sekali membantu dunia usaha? Saya percaya itu sangat banyak sekali membantu dunia usaha. Misalkan nih seperti ini akan juga mendorong ke industrial 4.0 ya. Dengan adanya nanti manufacturing, ada smart port, ada macam-macam lah, termasuk safety dan lain-lain. Itu akan sangat membantu, apalagi sekarang muncul lagi blockchain kayak gitu. Iya. Itu lebih berwarna nanti. Iya. Mungkin akan Dan lebih. saya pikir pelanggan akan bisa memilih apa yang dia jadi inginkan. kebutuhan mereka ya. Tadi udah dibilang bahwa ini customize banget gitu. Iya. Dan kayaknya kalau ini didorong untuk lebih menyuburkan dunia usaha akan lebih banyak manfaatnya ya, karena kalau nunggu perorangan agak mungkin ya itu tadi banyak obstacle-nya gitu ya. Baiklah, terima kasih Mbak Juanita, Mas Pribadi Nirwana atas kesempatan dan waktunya. Sukses buat Telkom dan Telkomsel, kita tunggu inovasi dan gebrakan-gebrakan barunya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia dan juga menjadi partner yang baik selama ini buat Detikkom. Kami berharap yang terbaik untuk Mbak dan Mas. Sampaikan salam kami untuk teman-teman di Telkom dan juga di Telkomsel. Mudah-mudahan kita terus bisa berkolaborasi untuk Jawa Tengah yang lebih baik khususnya dan Indonesia yang lebih maju umumnya. Terima kasih, mohon maaf ganggu weekendnya. Setelah ini masih bisa menikmati weekend lagi bersama keluarga. Selamat pagi. Terima kasih Mas Vito. Selamat pagi, terima kasih juga.